Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina minal Qur'an wa adkhilna birahmatika fi ahlil Qur'anil Karim. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, baik yang hadir di Masjid Syuhada Jalan Lodan Rawamangun maupun yang di tempat masing-masing yang mengikuti kajian ini di tempat masing-masing melalui Zoom. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, merahmati kita, dan memberkahi usaha-usaha kita, sehingga kita bisa mengikuti ajaran Allah dengan benar. Mari kita kembali membahas surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ada 7 ayat. 3 ayat yang pertama membahas mengenai orang-orang kafir yang tidak percaya kepada agama, tidak percaya kepada hari kebangkitan, hari pembalasan. Dan 4 ayat terakhir perilaku orang-orang munafik. Untuk kita yang sudah beriman, sudah menyatakan percaya kepada Allah, maka potensinya adalah kita jatuh menjadi orang-orang yang munafik. Maka kita mesti menjaga diri, jangan sampai kita tanpa sengaja, tanpa kesadaran kita terjerumus di dalam kemunafikan. Tanda-tanda kemunafikan yang disebutkan oleh Allah di surat ini, yang pertama adalah ketika sholat, itu sholatnya lalai atau mereka melalaikan sholat, meninggalkan sholat atau menunda-nunda sholat, atau ketika sholat pikirannya pelesir kemana-mana, tidak khusyuk, tidak fokus bahwa dia sedang mengabdi atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua adalah mereka suka pamer. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang suka berbuat riya. Riya itu berusaha yang dia lakukan diketahui oleh orang lain dengan tujuan yang bukan ridho Allah, tapi tujuan untuk kepentingan pribadi. Mulai dari mengharapkan pujian, sampai dengan mengharapkan imbalan, dan mengharapkan dukungan politik. Oleh karena itu, kita hati-hati jangan sampai kita terjerumus dalam riya. Dan ini penting kita ulas kembali, meskipun ayat ini sudah kita mulai bahas pada pertemuan yang lalu, karena riya itu tidak kentara, dan kita sendiri seringkali tidak merasa, dan riya itu bisa menggerus, bahkan bisa menggusur iman dari hati seseorang. Karena Allah menyebutnya riya itu, Rasulullah menyebutnya riya itu syirkun khafi, syirik yang samar, tidak kentara, tapi syirik. Syirik itu dosa yang tidak terampuni. Oleh karena itu kita hati-hati jangan sampai terjerumus. Kita mesti pegang teguh bahwa kita dianjurkan oleh Allah mengabdi kepada Allah murni, tidak dicampuri dengan yang lain-lain.
tidak sambil menyembah Allah, tapi menyembah seseorang. Tidak hanya mentaati Allah saja, tapi juga mentaati duit. Jadi taat kepada duit itu termasuk mendua di dalam bertuhan. Dan syirik termasuk riya itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah dan bahkan bisa menghanguskan amal yang sudah pernah kita lakukan. Seseorang yang sudah bersedekah, menyantuni anak yatim atau siapapun, kemudian setelah puluhan tahun dia mengungkit-ungkit kembali bahwa siapa yang membiayai kamu di waktu kecil, siapa yang menyekolahkan kamu. Maka omongan semacam itu termasuk riya dan itu menghilangkan pahala. Oleh karena itu kita jaga jangan sampai amal kita yang sudah kita lakukan dengan serius, dengan kerja keras, lalu menjadi batal dengan cara riya, seperti yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 264. Bahkan pahala perang pun yang besar itu bisa hilang kalau seseorang berperang di jalan Allah, tetapi sambil menginginkan pujian supaya dia disebut sebagai pahlawan atau disebut sebagai syahid. Pokoknya amal baik apapun tidak akan dibalas oleh Allah kecuali tujuannya hanya dalam rangka mencari ridho Allah. Seperti yang Allah sebutkan, wa ma lahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Kalau ada orang yang musyrik mungkin dengan cara riya, maka besok di akhirat Allah akan menyuruh dia minta pahala, minta dimasukkan ke surga kepada sekutu yang dia taati pada waktu di dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jama'a Allahu an-nasa yaumal qiyamati liyaumin la raiba fihi, nada munadin man kana asyraka fi amalin amilahu lillahi ahadan falyatlub thawabahu min ghairi indillah." Ketika Allah mengumpulkan manusia di hari kebangkitan yang tidak ada keraguan di situ, yaitu dikumpulkan di padang mahsyar, maka ada seorang malaikat yang mengumumkan, nada, mereka memanggil-manggil dengan keras, mengumumkan siapa yang menyekutukan atau yang merangkap tujuan ibadahnya tidak hanya kepada Allah tetapi kepada sesuatu yang lain, falyatlub thawabahu min 'indi ghairillah, hendaklah dia minta pahala kepada selain Allah. Fa innallaha aghna syuraka'i 'anis syirk. Allah itu tidak butuh sekutu. Jadi kita mesti jaga iman kita hanya kepada Allah, kita melakukan apapun hanya kepada Allah, karena tidak ada yang bisa memberi pahala, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Ini ayat yang saya kutip tadi. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa btigha'a wajhi rabbil 'ala wa la sawfa yarda. Tidak ada seorang pun yang memberi kenikmatan kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata hanya karena mencari keridhaan Allah. Mencari keridhaan Allah ini seringkali orang mendapatkan kabur pemahamannya. Ridho itu adalah senang dan puas. Kalau kita mencari ridho Allah, berarti kita mencari atau mengharapkan Allah itu ridho dan puas kepada kita. Caranya yang gampang adalah
Kalau Allah memerintahkan kita, kita nurut, kita taati, kita laksanakan. Dan ketika Allah melarang, kita tinggalkan. Maka kepada makhluk atau hamba yang taat semacam ini, Allah akan ridho. Kalau bahasa sehari-hari bisa disebut menyenangkan Allah. Jadi kita melakukan apapun dalam rangka menyenangkan Allah. Ada tanda-tanda gejala orang yang riya. Ali radhiyallahu an mengatakan, lil murai arba'u alamat. Orang-orang yang riya, yang suka membuat pencitraan, itu biasanya ditandai dengan 4 macam tanda-tanda. Yaksalu idza kana wahdah. Dia bermalas-malasan ketika sendirian. Gimana ini? Ketika kita berada di rumah dan di masjid, ketika membaca Al-Quran, mana lebih lama? Kalau di masjid kita betah lama, tapi di rumah sebentar sudah capek. Kata-kata di sini pakai capek. Bukan misalnya membaca Al-Quran di rumah, kemudian anak nangis atau cucu nangis, terpaksa menolong cucu. Jadi berhentinya membaca Al-Quran bukan karena malas, tapi karena ada hal-hal yang darurat yang perlu dilakukan. Nanti kembali lagi baca Quran. Jadi yang dikemukakan di sini adalah yang yaksalu, yang malas. Ketika kita sholat di masjid, sunnah misalnya, lama mana dibanding dengan kalau di rumah. Kalau di rumah bacanya Fatihah saja, langsung ruku. Tapi kalau di masjid bacanya amma yatasaalun, abasa wa tawalla. Jadi ketika berada di masjid, dilihat orang, dia berpanjang-panjang sholatnya. Tapi ketika sendirian di rumah, tidak dilihat oleh orang, maka dia menjadi malas. Ini bisa dilihat bermacam-macam contoh. Misalnya, mana orang lebih suka bersedekah untuk orang miskin atau untuk anak yatim dibanding dengan pergi umroh. Seringkali orang pergi umroh lagi, umroh lagi. Kenapa tidak uang yang dia miliki itu diberikan kepada orang-orang miskin saja? Mana pahalanya lebih besar? Dia sudah pergi haji, sudah pergi umroh, tapi pergi lagi. Karena pergi umroh itu kegiatan ibadah yang dilihat orang lain. Karena dilihat orang lain, maka orang punya kecenderungan lebih rajin pergi umroh daripada menggunakan hartanya untuk bersedekah yang tidak dilihat orang lain. Hati-hati. Jadi ketika kita punya uang, untuk apa ini? Ada cerita di Amerika, suatu perusahaan milik orang Yahudi, pemilik perusahaan mendorong karyawannya untuk pergi umroh. Kalau seseorang karyawan pergi umroh, maka dia tidak dianggap cuti. Kalau dianggap cuti berarti kan hak cutinya dia berkurang. Dan gajinya tidak dikurangi. Udah pergi aja. Itu seperti pergi yang izin dan diizinkan oleh perusahaan, gajinya tidak dikurangi, dan hak cutinya tidak dikurangi. Kenapa? Rupa-rupanya rahasianya adalah supaya orang-orang Islam itu menghabiskan uangnya untuk pergi umroh, tidak sempat memperkuat Islam. Coba, kalau kita rajin bersedekah, kita masukkan ke masjid saja. Masjid itu, kalau masjidnya baik,
akan selalu menggunakan dana yang ada untuk meningkatkan kegiatan ibadah. Kita lihat masjid kita, Masjid Syuhada. Depositnya tidak banyak. Pak Andi, punya deposit banyak di sini? Enggak ada. Begitu ada kebutuhan apa-apa, ayo kita urunan untuk ini. Langsung iuran, langsung disalurkan, habis. Nah, kalau kita punya kelebihan harta, masukin aja ke syuhada. Maka insya Allah itu lebih memperkuat keimanan orang, keimanan kita. Kalau kita bangsa Indonesia ini makin taat kepada Allah, maka kalau jumlah orang yang imannya benar, maka ketika mereka memimpin, mencari pemimpin, mereka pasti mencari pemimpin yang soleh. Tapi kalau penduduk Indonesia mayoritas adalah orang-orang yang tidak soleh, maka ketika mereka masuk ke TPS, mereka akan memilih orang-orang yang tidak soleh. Terutama orang-orang yang membayar kepada mereka. Maka memperkuat iman bangsa kita ini penting. Nggak usah pergi umroh berkali-kali. Dan gunakan dana untuk memperkuat pembinaan keimanan, baik di masjid maupun di madrasah ataupun di pesantren. Tanda kedua, wayan syatu idza kana finnas. Dia rajin ketika bersama dengan orang lain. Jadi kalau di masjid banyak orang lain bersemangat. Untuk tahap awal boleh. Misalnya, alhamdulillah di masjid kita ini kalau habis subuh, meskipun di hari kerja, banyak yang tetap tinggal di masjid untuk membaca Al-Quran. Lalu kita kalau pergi ke masjid, kemudian baca Al-Quran, habis sholat subuh, itu bersemangat. Apalagi ada yang menyemangati. Di antara kita ada yang mengambilkan air, dibagi, supaya tidak haus. Kalau haus nanti kepengen cepat pulang. Udah, aku ambilin air. Nah, pertama-tama, bolehlah kita itu memanfaatkan stimulus dari luar, tapi kita usahakan lama-lama stimulus itu dari dalam. Stimulus itu dorongan, ya. Dorongan atau kita menyebut dorongan yang bangkit di perasaan kita nyebut motivasi. Motivasi bisa datang dari luar, bisa datang dari dalam diri. Kalau saya makan karena lapar, maka saya makan dikarenakan dorongan dari dalam diri saya sendiri karena saya lapar. Tapi kalau saya sudah kenyang, kemudian ada teman yang membawa makanan enak dan gratis. Wah, ini kesukaanku ini. Padahal perut sudah kenyang. Dia ngambil makanan itu. Dia makan bukan karena dorongan dari dalam, tapi dorongan dari luar. Riya. Riya itu adalah beribadah tapi didasari pada dorongan dari luar. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan pahala, kita jadikan dorongan itu dari dalam. Kalau toh ada dari luar, maka kita ubah niatnya menjadi dari dalam. Misalnya, ada teman bilang, ayo kita ngikuti pengajian di Masjid Syuhada. Pembahasannya bagus, bisa meningkatkan keimanan kita. Terus, ayo, rame-rame pada hadir. Ini motivasinya dari luar, karena diajak. Tapi kemudian diinternalisasikan, diubah menjadi dorongan dari dalam. Memang aku perginya ke masjid karena diajak orang lain. Saya
harus niatnya hanya semata-mata karena Allah. Ya, jadi kalau ada dorongan dari luar yang menyebabkan kita termotivasi untuk melakukan sesuatu yang baik, maka jangan ditolak. Dijalani, tapi niatnya diubah menjadi karena Allah Ta'ala. Nah, kalau kita itu melakukan segala sesuatu hanya karena manusia lain, maka itu merupakan salah satu dari tanda keriaan. Tanda yang ketiga, wa yazidu fil amali idza uthni alaih. Ketika dia dipuji, maka dia tambah. Jadi kalau dia bersedekah, kemudian dipuji, wah ini orang kaya yang seperti ini yang kita cari. Ini orang kaya yang murah hati. Setelah dipuji terus tambahi lagi. Nah, hati-hati. Kalau nambahi karena dipuji, itu juga bagian dari riya. Maka kita melakukan apapun jangan berdasarkan pujian orang lain. Dipuji orang lain kalau memang nyatanya benar dan baik, alhamdulillah. Tapi hati-hati, jangan sampai ini mengubah keinginan kita. Terus indikasi yang keempat, menurut Ali bin Abi Thalib, wa yanqusu idza dzumma. Dia mengurangi ibadahnya ketika dia dicercah, dihina. Jadi kalau dikatakan misalnya, kenapa kamu rajin ke masjid? Jadi kadrun aja. Terus tidak pergi ke masjid. Itu berarti imannya masih belum kuat. Kita hindari tanda-tanda yang semacam ini, meskipun ini datangnya dari Ali bin Abi Thalib, tapi ini pelajaran yang bagus. Ali bin Abi Thalib itu seorang sahabat di antara sahabat Rasulullah yang sangat alim, yang sangat menguasai ilmu, sehingga dia ketika dites oleh orang Yahudi mengakui bahwa Ali memang orang yang pandai. Kemudian kita lanjutkan, setan itu menganjurkan kita tidak jadi beramal. Wa arsalna min qablika min rasuli wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi fayansakhullahu ma yulqi syaitanu thumma yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Ketika Allah tidak mengutus seorang nabi maupun seorang rasul kecuali ketika nabi atau rasul itu sedang mempunyai keinginan, maka setan masuk mempengaruhi keinginannya itu. Bedanya, kalau para nabi dan para rasul, maka mereka bisa menguasai diri sehingga bisa menyingkirkan ajakan setan, lalu Allah mengukuhkan semangatnya untuk mengabdi kepada Allah hanya karena Allah. Kelanjutan dari ayat ini, berbeda dengan orang-orang yang mempunyai penyakit hati. Ketika dimasuki oleh setan pengaruh terhadap keinginannya, maka dia terpengaruh, bisa jadi belok, bisa jadi berhenti, dan bisa jadi mundur ke belakang. Setan, iblis berjanji akan menggoda anak cucu Adam. Semuanya dia janji begitu. Semua akan saya ganggu. Tapi dia pakai perkecualian. Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas ketika mengabdi kepada Allah. Ikhlas itu memurnikan ibadahnya hanya karena Allah. Riya itu tidak memurnikan. Jadi artinya kalau ada seseorang itu riya, maka otomatis dia akan gampang sekali dipengaruhi oleh setan. Setan sendiri mengakui dia tidak akan bisa menggoda seseorang yang ketika beribadah
niatnya hanya murni karena Allah. Jadi kita pegang, setannya sendiri mengakui itu. Di dalam Al-Quran ada dua macam orang yang tidak bisa digoda oleh setan. Pengakuan setan tadi, illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambaku yang ikhlas. Ada pernyataan lagi bahwa setan tidak bisa menggoda hamba Allah yang rendah hati dan berserah diri kepada Allah. Itu pernyataan Allah. Jadi ada dua. Yang satu pernyataan Allah bahwa orang yang rendah hati dan berserah diri kepada Allah, maka setan tidak akan bisa menggoda, dan pengakuan iblis tidak akan bisa menggoda orang-orang yang ikhlas. Saya kasih contoh, ini setiap orang, termasuk Nabi, ketika mempunyai keinginan, maka setan akan mempengaruhi keinginan kita. Kalau tidak salah saya pernah menyebut, ketika kita misalnya ingin sholat khusyuk, lalu kita sholat berjamaah di masjid, kita sudah berusaha khusyuk, tenang, dan kita merasa diri bahwa alhamdulillah aku berhasil lebih khusyuk daripada biasanya. Terus ada orang di sampingnya atau di depannya yang goyang-goyang atau yang tangannya main-main, misalnya dengan pegang-pegang rambut, menata rambut, atau menata bajunya, sambil sholat, merapihkan bajunya. Berarti dia ingat kepada bajunya daripada Allah. Terus orang yang sedang ingin khusyuk tadi di belakangnya dalam hati, orang itu nggak bisa khusyuk. Aku alhamdulillah, meskipun pakai alhamdulillah aku bisa khusyuk. Itu berarti dia sudah kecurian. Sudah kecurian oleh setan. Perhatiannya ditarik ke situ. Ya, jadi kita punya keinginan apapun, termasuk keinginan yang baik, pasti setan akan mempengaruhi keinginan kita. Dan itu dinyatakan oleh Allah di surat Hajj ini. Bahkan seorang nabi dan rasul pun itu dipengaruhi oleh setan. Ya, maka kita hati-hati. Nah, ini ayat berikutnya. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa inna dzalimina lafi syiqaqin ba'id. Agar dia, Allah menjadikan apa yang dimasukkan oleh setan itu sebagai cobaan, sebagai ujian bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Ada penyakit itu apa? Penyakit itu semacam iri hati, dengki, marah, dan sebagainya. Kikir itu juga termasuk penyakit hati. Orang kalau di dalam hatinya ada penyakit, maka setan mudah sekali akan mempengaruhinya, pengaruh buruk. Maka kalau ada penyakit di hati kita, sesedikit apapun, cepat-cepat kita bersihkan. Karena kalau kita tidak membersihkan dan tidak mengobati, maka penyakit yang masih kecil itu akan menjadi banyak atau menjadi besar. Allah menyebutnya menambah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu. Namanya bertambah, itu bisa penyakitnya 1 menjadi 2, 3, 4. Bisa juga penyakitnya tetap 1, tapi volumenya menjadi makin besar, makin besar, makin besar. Saya kasih contoh. Orang yang mencintai harta, dia mempunyai kecenderungan untuk
menggunakan waktunya sebanyak-banyaknya untuk cari penghasilan, menggunakan kecerdasannya sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan penghasilan, dan menggunakan kesempatan apapun untuk meningkatkan penghasilan. Pikirannya itu saja. Karena dia punya keinginan atau ada kesukaan, kecintaan kepada harta, maka dia ingin menambah banyak hartanya. Apakah itu mesti salah? Tidak mesti salah. Tapi hati-hati. Cinta kepada harta itu sudah indikasi penyakit. Kenapa indikasi penyakit? Cinta itu mendatangkan kepada ketaatan. Kalau kita cinta kepada istri, istri cinta pada suami, maka masing-masing berusaha taat kepada yang dicintai. Kenapa taat? Takut pergi. Kalau aku tidak mentaati, tidak nuruti dia, jangan-jangan dia mencari istri lain. Maka dia cenderung untuk taat. Begitu pula, seorang laki-laki yang istrinya cantik, menarik, dan sebagainya, kalau pergi berdua, yang dilihat orang itu bukan laki-lakinya, tapi istrinya. Lalu dia khawatir, kalau aku tidak nuruti istriku, yang berminat itu banyak. Buktinya ketika bepergian, selalu yang dilihat orang adalah istriku. Nanti dia pergi dariku. Jadi cinta itu menyebabkan menumbuhkan rasa takut, tapi takutnya itu takut kehilangan. Mestinya cinta itu hanya diberikan kepada Allah saja. Karena cinta itu mendatangkan ketaatan. Kalau kita bisa mencintai hanya Allah, maka kita hanya taat kepada Allah. Ada cerita di antara para sahabat Nabi, kalau mereka itu sedang panen kurma, begitu memetik, mendengar azan, tinggal semuanya, mereka langsung ke masjid sholat. Mereka tahu kurma ini harta, dan kalau dijual mendatangkan uang. Tapi cinta mereka kepada Allah lebih besar daripada kepada harta. Begitu pula kita dalam sehari-hari, kalau kita sedang melakukan bisnis, transaksi atau negosiasi, kemudian ada panggilan, misalnya di mall. Di mall kita ini untuk memberi daya tarik, mall-mall sekarang diberi musola atau masjid. Terus suaranya kedengaran dari dalam. Kalau kita sedang negosiasi, kemudian mendengar azan, kita teruskan negosiasi atau berhenti untuk ke masjid. Kalau lebih cinta pada harta, maka diteruskan. Ini tinggal sedikit nih, tanggung nih. Tapi kalau cintanya kepada Allah lebih, tinggal ke masjid dulu. Kalau sayang dengan barangnya itu, bilang, ntar ya, aku mau ke masjid dulu, nanti aku kembali membahas ini. Gitu. Dan biasanya penjual itu akan menuruti. Ya. Jadi orang yang cinta kepada harta, lalu kemudian dia penyakit berikutnya malas menuruti panggilan Allah. Lagi, karena orang itu mencintai harta, maka dia kepengen hartanya makin hari makin banyak. Karena mereka kepengennya makin banyak, maka mereka keberatan kalau disuruh bersedekah. Karena sedekah itu mengurangi saldonya. Enak aja, aku kerja mati-matian, aku kasihkan kepada orang, ya memang dia miskin, tapi dia miskinnya karena malas. Dia malas, aku kasih, enak aja. Terus dia tidak mau memberi karena cintanya kepada harta membuat dia pelit. Membuat dia pelit. Pelit itu penyakit hati. Kemudian kalau dia mencintai harta dan dia mengakumulasi harta sebanyak-banyaknya,
melihat temannya depositonya lebih besar atau mobilnya lebih bagus, dia iri. Iri itu penyakit lagi. Kalau dia iri kemudian dia curiga, dari mana itu duit? Masa pegawai negeri bisa membeli mobil semewah itu? Lalu muncul curiga, menuduh, penyakit lagi. Ya, jadi hati-hati. Kalau di dalam hati itu ada penyakit, harus segera diobati, disembuhkan. Kalau tidak, dia akan bertambah. Ya. Fazadahumullahu maradha. Bertambah itu bisa berarti jumlahnya tambah, bisa volumenya bertambah besar. Wal qasiyati qulubuhum, dan orang-orang yang hatinya keras. Hati keras itu apa? Orang yang hatinya keras itu tidak bisa dinasehati. Kenapa tidak bisa dinasehati? Karena dia melakukan apapun hanya berdasarkan selera diri. Kalau orang melakukan apapun dasarnya selera diri, maka dia akan cenderung mengutamakan keinginannya sendiri daripada keinginan Allah. Oleh karena itu, kalau dinasihati oleh Allah atau oleh siapapun yang membawa pesan dari Allah, dia cenderung tidak menurutinya. Saya teruskan supaya bisa lebih banyak dapatnya. Nah, kita dianjurkan oleh Allah untuk selalu menjauhi setan. Kita tidak bisa berlawanan dengan setan dengan frontal. Kita punya kelebihan terhadap setan, tapi kita punya kelemahan terhadap setan. Setan itu ada manusia, ada jin. Setan yang jin itu lebih lemah daripada kita karena fisiknya itu terbuat dari api, yang berarti lebih lembut dari kita. Maka seandainya di sebelah saya ini ada setan, ada jin, saya beginikan, dia takut kena, dia berusaha menghindar. Maka setan tidak suka di tempat-tempat yang ramai. Itu salah satu kelemahan. Tapi punya kelebihan. Setan itu tidak bisa kita lihat. Maka setan bisa menggoda kita dari berbagai arah pada setiap saat. Kalau kita lengah, dia goda. Oleh karena itu tidak pada tempatnya kita melawan setan secara frontal. Kita kalau mau menghindari setan, lebih baik kita mohon Allah yang melawan. Caranya gimana? Mohon perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul, dan katakan Rabbi a'udzubik. Tuhan, aku mohon perlindungan kepadamu min hamazatis syayatin, dari godaan-godaan setan. Wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, dan aku mohon perlindungan kepadamu Tuhan agar mereka tidak datang kepada saya. Kenapa kita tidak bisa melawan secara frontal dan tidak perlu, bahkan jangan. Kalau misalnya kita menantang setan, karena kita tidak melihat, setan muncul, aku tempeleng kamu. Karena kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa menempeleng. Di mana dia? Coba kamu muncul, aku tempeleng. Begitu orang itu nantang seperti itu berarti dia sudah punya rasa takabur, sombong. Sombong itu salah satu ciri khas setan. Ada dua ciri khas utama bagi setan, yaitu yang disebutkan oleh Allah, aba wastakbar. Setan itu suka membangkang dan suka sombong. Kalau kita nantang-nantang, berarti kita sudah menjadi setan sendiri. Oleh karena itu, tidak pada tempatnya kita melawan setan secara frontal, tapi kita mohon perlindungan kepada Allah. Itu yang tadi kaitannya dengan apa yang saya katakan, bertawakal, berserah diri kepada Allah. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin menjauhi dari riya, kita banyak-banyak beramal solih, mendekatkan diri kepada Allah.
dan kita merindukan bertemu dengan Allah. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik biibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap ingin bertemu dengan Tuhannya, caranya adalah beramal soleh dan jangan menyekutukan kepada siapapun selain Allah dalam pengabdian. Pengabdian itu nurut. Ya. Jangan nurut kecuali kepada Allah. Nurut kepada duit itu berarti menyekutukan Allah. Dah kita lakukan amal soleh dan jangan pernah menyekutukan termasuk riya. Saya kira sementara begitu masih ada waktu beberapa menit supaya kita bisa dialog dengan tanya jawab. Silakan. Baik, jazakallah khairan kasiran kepada Pak Ustadz Rizza Abdullah yang telah menyampaikan materinya tentang bahayanya riya. Di antara bapak-bapak saudaraku yang hadir di sini, apakah ada pertanyaan? Kami persilahkan. Karena waktu syuruk baru mulai 5:57, masih ada kurang lebih 10-20 menit untuk pertanyaan. Saya bacakan dulu yang dari online ya. Ini dari Ibu Dewi. Assalamualaikum. Saya mau bertanya tentang hubungan riya dengan amal soleh yang diposting ke media sosial, di mana kemungkinan itu hanya untuk pertanggungjawaban. Bagaimana membedakannya, dan juga hadis atau ceramah yang diposting, ada yang berpikiran soalin dan sebagainya. Bagaimana kita bersikap dan amal ibadah kita? Soalim. Ya. Soalim. Ya, itu memang setan menggodanya kita itu. Kadang-kadang dibisikkan, soalim loh. Soalim loh. Itu bisikan setan. Anjuran Imam Ghazali, Bapak Ibu bisa membaca di kitabnya Ihya'u Ulumiddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Imam Ghazali menyarankan kalau di dalam hati muncul bisikan-bisikan, wah soalim loh, rajin ke masjid, dulu nggak pernah ke masjid, sekarang ke masjid. Maka caranya terjang terus. Seperti tadi saya bilang, udah nggak usah digubris itu, jalani pada tahap-tahap awal mungkin masih ada keinginan begitu. Tapi begitu kita sudah membiasakan diri, maka bisikan-bisikan itu akan hilang. Karena itu sudah menjadi biasa. Kenapa ada bisikan soalim? Itu kan karena biasanya tidak pernah ke masjid. Karena tidak pernah ke masjid, maka begitu sering ke masjid, wah orang ini berubah. Wah soalim. Ada sih memang yang soalim. Ini ada teman yang saya nggak tahu apakah sedang mengikuti. Ada teman yang cerita, dia punya kenalan tokohnya preman. Nah, jadi gembongnya, koordinatornya preman. Pergi ke masjid, pakai jubah sambil bawa tasbih. Dia bercanda. Apaan loh? Ngitung apa itu? Itu kamu ngitung hari ini berapa orang yang kamu palak? Dijawab, sialan loh. Jadi umumnya orang yang jahat itu berusaha memakai topeng. Orang yang jahat berusaha memakai topeng supaya kelihatan baik. Nah, supaya kelihatan baik itu namanya pencitraan, bukan? Namanya pencitraan. Ini banyak wartawan itu yang tergoda kalau ada seseorang ketangkap KPK, kemudian wartawan itu suka wawancara dengan tetangga-tetangganya. Bagaimana orang itu? Umumnya mereka mengatakan orang itu baik, dia suka menolong orang lain. Iya, menolong orang lain itu sebagai topeng supaya dia dianggap sebagai orang baik, bukan orang jahat. Kalau dia mencuri harta negara dari APBN, itu kan jahat.
Tapi dia ingin menutupi dengan cara sedikit di antara duit yang dicuri itu untuk tetangga-tetangga dekatnya. Supaya kelihatan baik. Nah, ini orang preman tadi pakai jubah, tapi yang sekarang pakai jubah jangan kapok. Wah, nanti dikirain begitu. Enggak ya. Ini kasus. Dia sambil bawa muter-muter si tasbih. Nah, si teman ini tahu ngitung apa lu? Bukan ngitung zikir, tapi lu ngitung berapa orang yang kamu akan palak. Dan memang pekerjaannya setiap hari memalak orang. Itu dia cerita zaman dulu kehidupan di Tanjung Priok. Sekarang insya Allah mudah-mudahan lebih baik di situasi di Tanjung Priok. Ya. Jadi kalau ada di bisikan dalam hati, soalim nggak usah gubris. Jalani terus sampai lama-lama hilang. Gitu. Mudah-mudahan saya sudah menjawab Bu Dewi. Baik, mungkin dari kami nih Pak Ustadz. Ibadah itu kan ada fadilah-fadilahnya Pak Ustadz ya. Fadilah dalam ibadah misalnya. Nah, misalnya ada seorang yang berpuasa, lalu dalam niatnya selain kepada Allah dia juga berharap mendapatkan kesehatan, memiliki sifat yang lembut terhadap orang miskin dengan puasanya itu. Apakah itu diperkenankan, Pak Rizza? Selama itu dikaitkan dengan Allah boleh. Aku ingin masuk surganya Allah. Aku ingin mendapatkan pahala dari Allah. Aku ingin Allah memberi saya sehat. Boleh. Tapi kalau olahraga, biar apa? Biar sehat. Titik. Enggak ada pahalanya. Enggak ada pahalanya. Puasa, itu olahraga. Puasa. Kenapa kamu puasa Senin Kamis? Biar sehat. Titik. Enggak ada pahalanya. Enggak ada pahalanya. Yang diberi pahala hanya puasanya hanya karena Allah semata. Kalau mau meningkatkan diri lebih bagus. Gimana? Ridho Allah tadi. Hadis dan ayat Quran yang saya kutip tadi itu kan yang dicari hanya ridho Allah. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Hanya ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, mencari ridho Allah, titik. Nah, kalau kita mau meningkatkan keimanan kita, aku sholat, aku puasa tidak dalam rangka mencari surga. Kalau mencari surga itu kan enaknya saya. Tapi aku kepingin mencari ridhonya Allah. Kalau begitu, apakah kita nggak butuh surga? Surga itu hanya kalau industri itu by product. Produk sampingan. Produk utama yang kita cari. Jadi kalau kita gergaji balok, jangan dalam rangka mencari serbuk. Serbuk itu memang bisa dijual, tapi itu by product. Nggak usah dicari dapat, yang kita cari papan. Kalau kita bikin pupuk urea, nggak usah cari amonia. Amonia itu produk sampingan. Dan seterusnya. Oleh karena itu, kita tidak usah mencari surga, tetapi mencari ridho Allah. Logikanya begini, kalau Allah ridho, kan Allah senang dan puas pada kita. Kalau Allah itu senang pada kita, kira-kira tega nggak Allah memasukkan kita ke neraka? Nggak tega. Enggak, jangan. Itu aku suka sama orang itu. Jadi, ridho Allah nilainya jauh lebih tinggi daripada surga. Di Al-Quran, setelah Allah menyebutkan tentang kenikmatan di surga, lalu Allah menyebut waridwanum minallahi akbar. Ridho dari Allah itu lebih besar. Lebih besar daripada surga. Jadi kalau kita membidik, bidik yang nilainya besar. Kalau kita membidik yang nilai besar, itu surga otomatis dapat. Nah, jadi nggak usah khawatir kalau begitu kamu nggak butuh surga. Ya butuh, tapi ngapain cari surga? Yang aku cari ridho Allah. Begitu.
Baik, ada di antara bapak-bapak yang hadir di sini yang ingin bertanya atau dari online atau sambil nih Ustaz. Mungkin nanti kita kan juga akan mudah-mudahan akan sampai pada surah Ad-Duha. Di ayat terakhir Allah berfirman wa amma binikmatika rabbika wa amma binikmati rabbika fahaddits. Nah, yang dimaksud dengan terhadap nikmatmu maka syiarkanlah itu seperti apa Ustaz? Apakah ini bagian dari Yang dimaksud dengan mensyiarkan terhadap nikmat yang kita terima maka syiarkanlah hadis. Apakah ini bagian dari riya atau bagaimana Ustaz? Wah, itu ayat Qur'annya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakanlah kenikmatan dari Tuhanmu. Jadi kalau kita dapat kenikmatan, kita cerita. Ada hadis yang relevan dengan itu karena Rasulullah kan memang tugasnya menjelaskan Al-Qur'an. Bahwa cerita itu bagian dari syukur. Tapi ketika kita bercerita tentang kenikmatan, hati-hati. Apakah itu maksudnya dalam rangka bersyukur atau dalam rangka pamer? Kalau dalam rangka pamer, masuk ke riya lagi. Jadi batasnya tipis, Pak. Tipis. Alhamdulillah, panenku bagus. Bagus. Alhamdulillah aku bulan ini keuntungan dagangku cukup besar. Bisa menutupi defisit bulan lalu. Alhamdulillah. Itu bersyukur dan kita cerita. Impact-nya apa? Kalau saya beruntung banyak, dapat duit banyak, saya tidak mau cerita. Duit bukan banyak. Banyak apa? Dia sembunyikan. Jadi dia tidak mau cerita bahwa duitnya banyak. Apaan ya biasalah. Ya, daganganku kan seperti itu, keuntungannya besar apa? Besaran punya apa daganganmu gitu. Orang yang menyembunyikan kenikmatan Allah ini punya kecenderungan menjadi pelit, menjadi kikir. Kalau dia mengaku duitnya sedikit, kemudian dia itu menunjukkan duitnya banyak, ketahuan kalau dia bohong. Jadi tidak cerita tentang kenikmatan Allah itu bisa menyebabkan orang menjadi kikir. Maka bercerita itu bagian dari syukur. Nah, termasuk menunjukkan kenikmatan Allah itu tidak memakai bahasa lesan. Kalau fa'adith itu bahasa lesan ya, bisa juga bahasa tubuh. Kalau rezekinya banyak, pakailah baju yang baik. Jangan lalu terus kaya raya tetapi bajunya lusuh. Supaya apa? Supaya dianggap sebagai saya orang yang zuhud, yang tidak mencintai harta. Itu riak lagi. Kalau memang punya, pakai yang bagus. Asal tidak berlebihan. Yang tidak boleh itu berlebihan. Jadi kalau memang punya bagus, pakai yang bagus. Terutama ketika sholat. Jangan lalu ketika bepergian kondangan pakai baju yang mahal. Ibu-ibu suka-suka kalau kondangan yang pakaiannya tuh puluhan juta. Tapi ketika ke masjid pakai mukena yang harganya puluhan ribu. Nah, itu terbalik. Baik, terima kasih. Sudah habis waktu. Saya kira waktunya sudah 20 menit dari waktu syuruk ya. Mohon maaf kepada ibu-ibu yang masih ada pertanyaan mengingat waktu sudah 20 menit lebih dari waktu syuruk dan beberapa jemaah masjid yang akan melaksanakan sholat isyraq. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Rigza, kepada hadirin yang hadir di masjid maupun yang ada di online. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah khair. Jazakumullah khairan. Izin pamit. Assalamualaikum. I love you, Ustadz.